Dipikir-pikir, pagi ini Kylo yakin 100% Putri Agnes nggak bakalan muncul. Tapi sekarang Putri Agnes datang sendiri dengan kemauannya sendiri. Aku nggak nyangka kamu beneran datang. Satu sisi mulut Kylo Grey terangkat. Suaranya rendah dan terdengar sinis. Sorot mata Kylo jelas menunjukkan rasa jijik, penghinaan, dan enggan berurusan dengan sang putri. Reaksi yang sangat wajar. Kylo kembali membuka mulut. Yang mulia memerintahkanku. Beliau bilang, aku sama sekali nggak boleh memberikan perlakuan khusus pada Putri Agnes. Apalagi setelah mengenakan seragam kesatria hitam. Kamu tahu itu kan? Dan kamu tetap datang. Nada sarkastisnya menyeratkan rasa kaget sekaligus mengejek. Kamu sampai datang ke sini sambil memakai seragam itu. Jadi, aku bisa anggap kamu memang pengen tunduk di bawahku ya? Dame Agnes Saint? Tunduk? Ya, nggak sampai segitunya. Tapi memang benar kalau aku harus menjalankan tugas di bawah perintahnya. Agnes membuka mulut perlahan dan menjawab dengan nada percaya diri. Aku percaya Serakar melupakan sikap egois dan bodohku yang dulu dan memimpinku dengan adil tanpa diskriminasi seperti anggota lainnya. Kylo tertawa kecil mendengar nada tenang Agnes. Apa sekarang kau mencoba menyanjungku? Dia lalu mengambil pena, menandatangani dokumen, lalu menyerahkannya. Itu adalah surat penugasan. Tanda tangan Kylo yang agak berantakan terlihat di pojok bawah. Itu adalah surat pengangkatan. Dame Agnes Saint sekarang resmi menjadi anggota Kesatria Hitam. Sampai titik tertentu, Agnes memang kelihatan agak beda. Dan yang paling mencolok, dia nggak lagi menatapku seperti serangga menjijikkan. Kylo sangat sensitif terhadap tatapan merendahkan para bangsawan. Dan Agnes termasuk yang paling parah dalam hal itu. Dulu tatapannya seperti bilang, Kylo itu sampah tak berguna. Tapi sekarang bukan cuma sikapnya yang beda. Cara bicaranya juga cukup sopan. Betapapun takutnya dia ditinggalkan oleh Yang Mulia, dia bukanlah wanita yang begitu mudah membuang harga dirinya. Aku benar-benar sangat suka dengan suara sarkastik Kylo. Gila, ganteng banget. Tanpa sadar, pujian keluar dari dalam hati. Waktu dulu aku masih linglung, tapi sekarang aku bisa lihat dia dengan jelas. Rasanya luar biasa. Dia jauh lebih keren dibandingkan apa yang kulihat di fan art atau sampul khusus. Dia tinggi dan punya postur ideal sebagai prajurit terkuat di dunia. Tubuhnya bukan tipe yang kurus kering, tapi justru kokoh dan tahan banting. Lihat tuh dada bidangnya. Dan yang paling mencolok adalah matanya yang biru. Kontras banget sama rambut hitam legamnya. Tersihir, aku benar-benar tersihir. Agnes terpukau oleh mata indah itu. Warnanya seperti laut jernih di resort atau langit musim semi yang cerah. Wajahnya rapi dan tampan, sampai-sampai sangat cocok jika jadi pendeta. Tapi tatapan dan auranya bikin dia kelihatan dingin dan sedikit garang. Seperti pendeta yang berubah jadi preman. Bisa-bisanya dia seganteng ini. Dunia ini adil nggak sih? Kylo menatap Agnes dengan sorot mata yang lebih indah dari apapun yang pernah Agnes lihat selama hidupnya. Baik yang sekarang maupun yang dulu. Tulisan tangannya juga cantik. Seperti yang diduga, dia memang favoritku yang sempurna. Kecuali soal kepribadian. Tapi bahkan kepribadiannya yang menyebalkan itu juga lucu. Kayak kucing galak. Agnes menatap Kylo dengan mata berbinar. Tatapan itu cukup membuat Kylo yang sudah biasa menghadapi iblis dan perang menjadi canggung. Itu bukan tatapan yang biasa dia terima dari Putri Agnes. Apa maksudnya itu? Dia pasti punya sesuatu yang direncanakan di dalam kepalanya. Kylo sedikit waspada, tapi dia tetap tenang. Bagaimanapun juga, selama dia memakai seragam itu, Agnes adalah bawahannya. Dan Kylo sudah punya rencana untuk membalas semua penghinaan yang pernah dia terima dari sang putri. Aku akan berikan misi pertamamu. Agnes menatapnya dengan mata membulat. Sekarang juga,
Apakah ini akan menjadi kencan pertamaku dengan Kylo? Kawasan A15 di pinggiran timur ibu kota sekarang berada di bawah kontrol militer. Warga sipil sudah dievakuasi dan wilayah itu akan diperbaiki karena kerusakan akibat perang. Sebelum tim konstruksi masuk, Kesatria Hitam akan patroli terlebih dulu untuk memastikan tidak ada monster yang tersisa. Dan kamu akan pergi sendirian ke sana. Tunggu, aku disuruh kemana? Sendirian? Ke tempat yang mungkin masih ada monsternya? Tapi Kylo malah menambahkan dengan nada mengejek. Aku penasaran gimana kamu bakal menyelesaikan tugas. Soalnya, selama ini kerjaanmu kan cuma pakai gaun dan ngaca. Ngomong-ngomong, senjata yang akan diberikan kepadamu adalah pistol kecil. Sebuah pistol kecil jelas tidak akan berguna melawan monster. Mungkin bisa jika monsternya seukuran kelinci. Mengirim penyihir penyembuh yang bukan petarung sendirian dan mengirimnya pergi hanya dengan pistol kecil, rasanya seperti diperintahkan untuk mati jika bertemu monster. Kalau Kylo ikut, ini bisa jadi kencan romantis meski ada ratusan monster. Ucapannya memang nyelekit, tapi Agnes nggak terlalu terpengaruh. Bahkan waktu membaca kisah novelnya pun, dia udah terbiasa dengan omongan tajam Kylo yang rasanya cuma kayak suara kucing marah. Sekarang pun, ejekannya terasa seperti cubitan manja. Gemesin. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah dia tidak ikut bersama aku dalam misi pertama ini. Aku akan melaksanakan tugas dengan baik dan segera kembali. Agnes menjawab dengan tegas, lalu berbalik pergi. Jeremy Lannister adalah anggota Kesatria Hitam, pria yang tinggi dan juga ramping. Meskipun matanya sipit seperti ular dan memberikan kesan buruk, dia cukup teliti dalam menyelesaikan pekerjaan. Tapi dia juga penuh kekhawatiran dan suka berbicara panjang lebar. Tapi Putri Agnes, apakah benar dia boleh pergi sendirian? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang berbahaya saat berpatroli di area A15 sendirian? Lalu, jika dia benar-benar takut, dia akan menangis dan meminta maaf kepada Yang Mulia. Sebenarnya, Kylo belum memberitahu Jeremy bahwa area timur A15 adalah area yang telah dipatroli oleh anggota Kesatria Hitam lainnya kemarin. Patrolinya sudah berakhir, tapi tidak diumumkan untuk menekan sang putri. Seberapa bangga pun sang putri, dia pasti akan merasa takut ketika memasuki area yang diawasi itu. Desa kosong yang menakutkan tanpa seorang pun, bangunan hancur akibat perang, ketegangan karena tidak tahu apa yang mungkin muncul tiba-tiba. Hanya dengan melihat dan merasakan itu, sang putri tidak akan bersikap sombong dan ceroboh seperti sebelumnya. Tentu saja Kylo tidak ingin melakukannya, tetapi di sisi lain, dia ingin melihat mata Agnes yang biasanya tajam dan sombong berubah ketakutan setidaknya sekali. Jangan khawatir tentang ini dan segeralah pergi. Baik, Jeremy pun berbalik setelah mendengar kata-kata dingin dari atasannya itu. Sementara itu, di ujung lorong tempat percakapan itu berlangsung, seorang pria mendengarkan sambil menahan nafas dengan alis berkerut. Bagaimana bisa? Pria itu adalah Sirius Melville, seorang pria tampan berambut pirang terang, mengenakan seragam kesatria putih. Jika dikatakan dengan baik, dia sopan. Tapi jika dikatakan dengan buruk, dia adalah seorang playboy yang tergila-gila pada wanita. Sebagai pria yang adil dan berjiwa kesatria, Sirius tidak bisa tinggal diam. Tanpa membuang waktu, ia berjalan menuju kantor pemimpin kesatria putih. Aku rasa Putri Agnes dalam bahaya. Kylo Grey, bajingan itu benar-benar gila. Raymond yang duduk di kursi sambil membaca dokumen, menatapnya dengan pandangan heran. Sirius, apa yang kamu bicarakan? Bukannya kamu datang untuk melapor? Itu tidak penting sekarang. Saya mendengarnya dengan jelas dalam perjalanan ke sini. Kylo Grey mengirim Tuan Putri Agnes sendirian ke area A15. Bukankah patroli di area itu belum selesai? Saya bahkan pergi ke gudang persenjataan untuk memastikan. Dan barang yang dibawa Tuan Putri Agnes adalah pistol kecil. Bagaimana bisa dia melakukan itu kepada Tuan Putri? Berbeda dengan Sirius yang terlihat emosional, Raymond tetap berpikir dengan tenang. Kylo Grey memang gila, tapi dia juga dibutakan oleh ambisinya akan kekuasaan. Selama perang, Kylo Grey seringkali mengabaikan perintah demi mencari pujian. Tapi dia tidak pernah dihukum berat
karena Kylo dengan cerdik memanipulasi kata-kata dalam perintah agar tampak tidak melanggarnya. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya pada putri itu, Kylo tidak akan bertindak sebodoh itu. Paling tidak, mungkin dia hanya ingin menakuti putri itu atau membuatnya kapok. Komandan, apa yang akan Anda lakukan jika sang putri terluka parah? Saya ingin pergi dan memeriksanya, tapi saya juga ada tugas patroli sekarang. Kata itu cukup menggugah Raymond. Ya, hanya untuk berjaga-jaga. Berkat mempertimbangkan kemungkinan sekecil apapun, puluhan pertempuran berhasil dimenangkan di medan perang. Akhirnya, Raymond menghela nafas dan berkata, "Baiklah, baiklah, kamu pergi ke area misi. Aku sendiri yang akan menemui Putri Agnes." Sirius tampak lega. "Kalau begitu, katakan sesuatu yang tegas pada si brengsek Kylo Grey itu. Kesatria hitam sama sekali tidak sebanding dengan kesatria putih." Dengan nada yang santai, Sirius memberikan salam hormat sebelum meninggalkan kantor pemimpin. Raymond yang kini sendirian menghela nafas panjang dan berdiri. Rasa lelah dan putus asa terlihat jelas di wajahnya yang tampan. Sampai kapan aku harus mengurus putri itu? Sejujurnya, saat Kaisar memindahkan keanggotaan putri, Raymond merasa sangat lega. Kupikir aku tidak perlu lagi menghadapi keluhan putri yang merepotkan itu. Tapi justru pada hari pertama pengangkatannya, dia sudah menyeretku ke dalam masalah ini. Kupikir mungkin ini bukan rencana Kylo Grey, melainkan ulah Putri Agnes sendiri. Agnes memang selalu begitu. Kesetiaanku pada keluarga kekaisaran selalu dimanfaatkan demi kepentingan pribadinya. Menyebalkan. Raymond benar-benar merasa bahwa ia sanggup melakukan apa saja asalkan bisa lepas dari perhatian sepihak Putri Agnes dan usahanya yang egois dalam merayu. Sementara itu, Agnes memeriksa alat navigasi saat hampir sampai di tujuan. Sepertinya di sana. Keep it up.